Assalamualaikum, halo, apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Hari ini aku mau beberes rumah nih. Yuk temenin aku beberes rumah. Kali ini aku ditemenin sama ponakanku yang cantik belala. Oh iya, kita kan belum kenalan ya. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Dan anak aku itu cowok, baru kelas 2 SD ya. Kalau untuk suami aku, beliau baru saja meninggal sekitar 6 bulan yang lalu ya teman-teman. Minta doanya semoga almarhum husnul khotimah, amin. Oke, lanjut ke beberes. Ini tuh depan TV ya, ruang tamu, ruang serbaguna, ruang buat bermain. Pokoknya semua biasa kita lakukan di sini ya, di ruang tamu ini. Jadi jangan heran kalau habis diberesin itu pasti berantakan lagi. Kita lanjut beberes ke meja tempat buku pelajaran adik aku sama anak aku ya. Jadi adikku itu baru kelas 1 SMP karena jaraknya sama aku itu agak jauh ya. Nggak tahu kenapa di meja ini tuh juga sering penuh banget sama kertas-kertas lah, mainan lah, buku-buku yang berserakan lah. Dan kalau bukan aku yang ngeberesin siapa lagi? Apalagi nggak tahu kenapa adikku sama anakku itu sukanya nyobekin kertas. Jadi kebanyakan sampahnya itu kertas-kertas gitu deh. Dan akhirnya selesai buat beresin meja ini, lanjut kita sapu-sapu ya. Jadi ini tempat biasa buat sholat ya teman-teman. Nih banyak banget kan sampah-sampahnya. Terkadang aku itu sampai bingung ya, buku anakku yang isi 58 lembar itu bisa sampai tipis gara-gara sering disobekin buat mainan. Ada yang sama nggak bunda-bunda? Anaknya sering mainan kertas kayak anakku gitu. Kalau dibilangin mah cuma iya-iya aja. Nyatanya masih aja disobekin terus. Nah ini kertas-kertasnya kita masukin aja ke kantong plastik ya biar nggak berserakan. Lanjut kita sapu-sapu ke depan pintu dan alhamdulillah ruang tamu ini udah mendingan ya. Tapi ini emang nggak aku pel ya karena ada bocil-bocil takutnya nanti kepleset. Lanjut ini kita bersihin kamar ya karena 2 hari kemarin aku itu pusing banget kepalanya mau flu ya teman-teman. Dan alhasil keadaan rumah itu seperti kapal pecah ya guys. Kita abaikan pakaian yang menumpuk tadi ya, kita fokus ke beberesnya dulu aja. Ya seperti inilah kamarku ya teman-teman. Kamar sederhana yang apa adanya, yang penting nyaman buat ditempati. Gak apa-apa belum bisa punya kamar estetik, kamar yang bagus. Kayak gini aja udah alhamdulillah banget. Dan lantai kamar aku itu belum keramik ya teman-teman. Jadi sementara kita pakai yang ada aja dulu ya. Ini aku alasnya pakai banner ya, terus yang atasnya lagi kita alasi pakai tikar. Doakan saja mudah-mudahan nanti aku ada rejeki ya, biar bisa pasang keramik di kamar. Lanjut kita beresin meja kamar ya, nggak tahu kenapa ini tuh selalu berantakan. Padahal ya isinya cuma itu-itu aja. Aku rapikan dan aku pilih-pilih barang yang sekiranya udah nggak kepakai aku buang ya. Ini kita persingkat aja beberes meja kamarnya, tahu-tahu udah selesai. Lanjut kita sapu-sapu lagi lantainya. Walaupun sebenarnya kalau di area kamar ini nggak kotor-kotor banget ya. Nah ini aku kasih karpet bulu di samping kasur. Supaya kalau dipandang itu lebih rapi, nggak kelihatan warna-warni karpet sama bannernya. Akhirnya udah selesai beberes kamar. Ya udah mendingan lah ya, udah lumayan rapi daripada tadi. Dan mumpung cuaca hari ini terang, aku mau nyuci motor dulu ya. Ceritanya anakku mau bantuin, soalnya dia itu seneng kalau mainan air ya bunda-bunda. Ini aku nyuci motor di samping rumah ya. Tepatnya di belakang kamar mandi, soalnya tuh biar gampang kalau ngambil air. Ini aku sambungin selang dari kamar mandi ke belakang kamar mandi ya teman-teman. Aku kalau nyuci motor itu cukup pakai sabun colek yang aku campur sama air, terus aku taruh ke dalam wadah deh. Ya biarpun nggak sebersih kalau nyuci di cucian motor ya teman-teman, tapi setidaknya kalau dipandang itu ya nggak kotor-kotor banget lah. Kalau ini si bocil mah bukannya ngebantuin malah ngemandorin ya teman-teman. Sambil cuci motor aku mau sedikit bercerita ya. Kenapa aku mutusin terjun buat jadi konten kreator?
Awalnya itu aku sering nonton konten-konten ibu rumah tangga beberes rumah, ibu rumah tangga nyuci baju, kayaknya tuh seru aja gitu. Nah, berawal dari situ, aku itu jadi semangat buat beberes rumah. Dan setelah aku pikir-pikir, kayaknya juga, wah seru nih ngonten. Bonus pekerjaan rumah juga selesai. Siapa tahu nanti juga bisa jadi cuan deh. Karena aku juga kan emang gak kerja ya teman-teman, dan aku harus menghidupi seorang anak sendirian. Ya biarpun kedua orang tuaku itu masih ada, masih sehat, tapi kan ya gak enak ya teman-teman kalau mau numpang hidup sama orang tua terus. Jadi aku putusin buat mencoba ke dunia perkontenan. Siapa tahu aku nanti bisa beruntung. Doakan saja ya teman-teman, semoga nanti aku bisa menjadi konten kreator yang sukses. Amin. Gak kerasa ini aku nyuci motornya udah selesai dan udah kinclong. Alhamdulillah ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe supaya channel aku ini menjadi lebih berkembang.